Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu manajemen produksi. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. 1. Lili Fauzia, NIM 190. 2. Aurelia Paulandari, NIM 164. 3. Nova Atul Arini, NIM 183. 4. Berlian Indah Safira, NIM 235. 5. Muhammad Rahmat Hidayatullah, NIM 192. 6. Riang Pratama, NIM 222. Pengertian produksi. Kegiatan produksi merupakan proses awal dari aktivitas jual beli dalam bisnis. Secara sederhana, produksi adalah kegiatan mengubah barang mentah menjadi barang yang memiliki nilai jual. Pengertian produksi adalah kegiatan mengolah barang baku, baik berupa mentah maupun setengah jadi, menjadi sebuah benda yang memiliki nilai guna tertentu. Produksi juga bisa diartikan sebagai pembuatan suatu barang atau jasa sehingga nilainya bisa bertambah daripada bahan bakunya. Menurut kelompok kami, jadi pengertian produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa yang akan menghasilkan nilai jual. Persoalan dalam bidang produksi dan solusinya. 1. Target produksi tidak tercapai. Cara mengatasinya adalah dengan mengejar hilangnya time base karena berbagai faktor. 2. Kuantitas produksi melebihi kapasitas produksi karena carry over. Cara mengatasinya adalah subkon ke plan lain yang bisa melakukan proses produksi yang sama atau peminjaman sumber daya manusia untuk mendaya gunakan mesin produksi lainnya yang identik. Yang ketiga, quality defect atau cacat kualitas. Cara mengatasinya adalah dengan mencegah terjadinya cacat produk sejak awal proses sampai finish good dengan tanggung jawab bersama. Jika terlalu banyak cacat produksi akan menjadi sampah, waste atau sampah. Cara mengatasinya adalah sama dengan cacat kualitas karena semakin banyak jumlah reject maka semakin banyak pula sampah. International Standardization Organization atau ISO dan hubungan dengan bagian produksi adalah organisasi internasional untuk standarisasi yang menetapkan standar internasional di bidang industrial dan komersial dunia, di mana tujuan pembentukannya untuk meningkatkan perdagangan antar negara-negara di dunia. Secara umum ada 8 jenis standar ISO yang dikeluarkan oleh organisasi internasional ini dan banyak telah diterapkan di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Adapun beberapa jenis ISO adalah sebagai berikut. 1. ISO 9000 adalah standar manajemen dan menjaga mutu, merupakan suatu pedoman untuk memilih kategori mana yang sesuai bagi suatu perusahaan, yaitu ISO 9001 atau ISO 9002 atau ISO 9003. 2. ISO 14001, yaitu standar yang berhubungan dengan sistem manajemen lingkungan. 3. ISO 22000, yaitu standar yang berhubungan dengan sistem manajemen keamanan pangan. 4. ISP atau IEC 27001, yaitu standar sistem manajemen keamanan informasi atau informasi security management system. Standar ini diterapkan pada perusahaan di bidang aplikasi IT dan sejenisnya. ISO TS 16949, yaitu spesifikasi teknikal untuk sistem manajemen mutu di bidang industri otomotif. 6. ISO atau IEC 17025, yaitu standar yang berhubungan dengan laboratorium atau lembaga pengujian, bertujuan untuk memastikan keakuratan hasil pengujian di bidang kesehatan, produksi, perdagangan, dan perlindungan konsumen. 7. ISO 28000, yaitu standar yang berhubungan dengan sistem keamanan rantai pasokan bagi perusahaan yang beresiko tinggi, misalnya bank, pertambangan, hotel, dan lain-lain.
8. ISO 5001, yaitu standar yang diterapkan pada sistem manajemen energi agar perusahaan memiliki sistem untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, serta konsumsi energi. Produktivitas yang dalam bahasa Inggris disebut dengan productivity ini pada dasarnya terdiri dari dua kata, yaitu produk dan activity, yang artinya adalah kegiatan untuk menghasilkan sesuatu, baik itu berupa produk ataupun jasa atau layanan. Untuk lebih jelas mengenai produktivitas, berikut ini beberapa definisi atau pengertian produktivitas menurut beberapa ahli. Yang pertama, pengertian produktivitas menurut Handoko 2011-210, produktivitas adalah hubungan antara masukan-masukan dan keluaran-keluaran suatu sistem produktif. Dalam teori, sering mudah untuk mengukur hubungan ini sebagai rasio keluaran dibagi masukan. Bila lebih banyak keluaran diproduksi dengan jumlah masukan sama, produktivitas naik. Begitu juga bila lebih sedikit masukan digunakan untuk sejumlah keluaran sama, produktivitas juga naik. Yang kedua, pengertian produktivitas menurut Smith dan Beckley 1995, produktivitas adalah produksi atau output yang dihasilkan dalam satu kesatuan waktu untuk input. 3. Pengertian produktivitas menurut Revianto 1985, produktivitas adalah suatu konsep yang menunjukkan adanya kaitan antara hasil kerja dengan satuan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk seorang tenaga kerja. 4. Pengertian produksi menurut Sinungan 2000, produktivitas sebagai hubungan antara hasil nyata maupun fisik atau barang-barang atau jasa dengan masukan yang sebenarnya. Rasio-rasio produktivitas digunakan untuk 1. Perencanaan kebutuhan tenaga kerja, 2. Penjadwalan peralatan, 3. Analisa keuangan. Cara menghitung produktivitas. 1. Persamaan atau rumus produktivitas. Berdasarkan definisi di atas, berikut ini adalah rumus sederhana dari produktivitas, yaitu produktivitas sama dengan output dibagi dengan input. Jika dalam rasio itu input yang dipakai untuk menghasilkan output dihitung seluruhnya, maka disebut produktivitas total. Rumus yang digunakan adalah output agregat per atau dibagi input agregat. Produktivitas total digunakan untuk mengukur perubahan efisiensi dari kegiatan operasi. Untuk mengukur perubahan produktivitas total dalam suatu periode waktu, semua faktor yang berkaitan dengan kuantitas, output, dan input yang dipakai selama periode tadi diperhitungkan. Jika dihitung sebagai input hanya komponen tertentu, maka disebut produktivitas parsial. Rumusnya adalah output dibagi biaya tenaga kerja atau output dibagi jam kerja orang. Metode perhitungan pengukuran produktivitas melalui pendekatan rasio output per input adalah pengukuran yang paling sederhana dan mampu menghasilkan 3 ukuran produktivitas sebagai berikut. Yang pertama, produktivitas parsial atau partial productivity, sering juga disebut dengan produktivitas faktor tunggal atau single factor productivity, yaitu menunjukkan produktivitas faktor tertentu yang digunakan untuk menghasilkan keluaran. Faktor tersebut hanya berupa hal berikut. A. Produktivitas bahan baku sama dengan berdasarkan rasio output terhadap input bahan baku. B. Produktivitas Allahu Akbar. Metode perhitungan pengukuran produktivitas
produktivitas melalui pendekatan rasio output per input adalah pengukuran yang paling sederhana dan mampu menghasilkan 3 ukuran produktivitas sebagai berikut. Yang pertama, produktivitas parsial atau partial productivity, sering juga disebut dengan produktivitas faktor tunggal atau single factor productivity, yaitu menunjukkan produktivitas faktor tertentu yang digunakan untuk menghasilkan keluaran. Faktor tersebut hanya berupa hal berikut. A. Produktivitas bahan baku sama dengan berdasarkan rasio output terhadap input bahan baku. B. Produktivitas tenaga kerja sama dengan berdasarkan rasio output terhadap input tenaga kerja. C. Produktivitas material sama dengan berdasarkan rasio output terhadap input material. D. Produktivitas energi sama dengan berdasarkan rasio output terhadap input energi. E. Produktivitas modal sama dengan rasio output terhadap input modal. Rumus produktivitas parsial sebagai berikut. Produktivitas bahan baku sama dengan keluaran input dibagi bahan baku. Yang kedua, produktivitas multifaktor atau multifaktor productivity menunjukkan produktivitas output bersih terhadap banyaknya input modal dan tenaga kerja yang digunakan. Output bersih atau net output adalah output total dikurangi output dalam proses produksi. Jenis input yang digunakan dalam pengukuran ini hanya faktor tenaga kerja dan modal saja. Rumus produktivitas multifaktor adalah sebagai berikut. Produktivitas bahan baku sama dengan keluaran dibagi beberapa masukan. Tiga, produktivitas total atau total faktor productivity. Produktivitas ini menunjukkan produktivitas dari semua faktor yang digunakan untuk menghasilkan output. Faktor tersebut adalah bahan baku, tenaga kerja, energi, modal, dan lain-lainnya. Rumus produktivitas total sebagai berikut. Rumus 1. Produktivitas total sama dengan total keluaran dibagi total masukan atau total produk dibagi tenaga kerja tambah bahan baku tambah energi tambah modal. Yang rumus yang kedua, produktivitas total sama dengan total keluaran dibagi total masukan atau penjualan tambah persediaan dibagi tenaga kerja tambah bahan baku tambah penyusutan tambah investasi. Perkembangan produktivitas periode berjalan dikurangi produktivitas periode sebelumnya dibagi produktivitas periode sebelumnya. Menurut Dewan Produktivitas Nasional Republik Indonesia tahun 1983, peningkatan produktivitas dapat dilihat dalam 3 bentuk. Yang pertama, jumlah output dalam mencapai tujuan meningkat dengan menggunakan sumber daya yang sama. Yang kedua, jumlah output dalam mencapai tujuan sama atau meningkat dicapai dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit. Dan yang ketiga, jumlah output dalam mencapai tujuan yang jauh lebih besar diperoleh dengan pertambahan sumber daya yang relatif lebih kecil. Faktor yang mempengaruhi produktivitas. Berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas sebuah organisasi. Yang pertama, faktor teknis. Faktor teknis adalah faktor yang meliputi penentuan lokasi, tata letak, dan ukuran pabrik atau mesin produksi yang tepat, penggunaan mesin dan peralatan yang benar, teknis penelitian dan pengembangan, serta penerapan komputerisasi dan otomatisasi pada produksi yang bersangkutan. Yang kedua, faktor produksi. Faktor produksi adalah faktor yang meliputi perencanaan, pengkoordinasian, dan pengendalian produksi, penggunaan bahan baku yang berkualitas baik, serta penyederhanaan dan standarisasi proses produksi. Yang ketiga, faktor organisasi. Faktor organisasi adalah faktor berkaitan dengan jenis organisasi yang digunakan,
pendefinisian dengan jelas otoritas dan tanggung jawab setiap individu dan departemen serta pembagian kerja dan spesialitas terhadap pekerjaan yang dilakukan. Yang keempat, faktor personil. Faktor personil merupakan faktor yang secara langsung mempengaruhi produktivitas sebuah organisasi. Individu atau tenaga kerja yang tepat harus ditempatkan di posisi yang tepat pula. Yang kelima, faktor finansial atau keuangan. Keuangan merupakan darah dari sebuah bisnis. Oleh karena itu, harus terdapat perencanaan dan pengendalian keuangan yang baik terhadap keuangan atau modal kerja. Penggunaan modal atau pemborosan keuangan harus dihindari. Yang keenam, faktor manajemen. Suatu manajemen yang bersifat ilmiah, profesional, berorientasi masa depan, tulus dan kompeten akan secara positif mempengaruhi produktivitas organisasinya. Manajemen yang dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan biaya terendah, menggunakan teknik produksi terbaru, memberikan lingkungan kerja yang baik dan selalu memotivasi karyawan akan secara signifikan meningkatkan produktivitas organisasinya. Faktor pemerintah. Peraturan dan kebijakan pemerintah seperti peraturan ketenagakerjaan, kebijakan fiskal yang meliputi suku bunga dan perpajakan akan sangat mempengaruhi dan produktivitas organisasi. Manajemen organisasi yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan kebijakan pemerintah serta menjaga hubungan yang baik dengan pemerintah akan dapat meningkatkan produktivitas organisasinya. Yang ke-8, faktor lokasi. Produktivitas kerja suatu organisasi juga sangat tergantung pada lokasi di mana organisasi tersebut berada. Faktor lokasi tersebut diantaranya seperti fasilitas infrastruktur, kedekatan dengan pasar, kedekatan dengan sumber bahan baku, tenaga kerja yang terampil, dan lain-lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.